Baik, pada kuliah yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai biaya eksternalitas. Mengapa dia dinamakan biaya eksternalitas? Karena biaya ini ditanggung oleh orang atau manusia, kelompok manusia yang tidak berada di dalam aktivitas bisnis itu. Misalnya bisnis energi. Pebisnis itu menghasilkan energi. Lalu dia hitunglah berapa biaya produksinya, berapa keuntungan yang akan dia ambil, berapa harga jual. Lalu dia jalankan itu, aktivitas bisnis itu. Kita ambil contoh PLTU misalnya. Jadi perusahaan listrik yang membangkitkan listrik dari PLTU, lalu pada saat aktivitas itu mengeluarkan emisi yang dibuang ke udara, lalu orang yang berada di sekitar itu, sekitar pembangkit, akibat dari emisi itu kena flu, sakit, sehingga dia pergi berobat ke dokter, beli obat. Dia mengeluarkan uang sendiri, tidak ditanggung oleh perusahaan listrik yang mempunyai PLTU itu. Nah, itulah dia yang disebut biaya eksternalitas. Orang di luar dari pebisnis itu mengeluarkan uang akibat dari aktivitas bisnis itu. Di negara-negara yang sudah maju, yang memang emisinya sudah sangat mengganggu kehidupan, biaya eksternalitas ini diinternalisasi. Artinya si produsen emisi ikut bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan oleh orang di luar daripada aktivitas bisnis itu. Nah, inilah diskusi yang akan kita bahas pada kuliah hari ini. Bagaimana seharusnya biaya eksternalitas itu diinternalisasi dalam suatu bisnis, terutama bisnis energi. Kita bahas selanjutnya. Jadi, biaya eksternalitas adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh individu masyarakat atau secara kelompok sebagai dampak negatif dari aktivitas memproduksi energi di luar dari biaya produksi energi yang sudah dikeluarkan oleh produsen energi tersebut. Jadi intinya, biaya eksternalitas itu tidak menjadi tanggung jawab dari perusahaan, kalau dia listrik, perusahaan listrik tersebut. Nah, ini ada teori-teori yang harus itu ditanggung oleh perusahaan listrik kalau dia listrik, perusahaan minyak kalau dia minyak. Misalnya saja dulu ada di daerah, saya lupa, daerah Banyuwangi atau daerah Cirebon, saya lupa. Itu ada kilang, bukan kilang, itu tangki distribusi. Jadi minyak itu di pool di situ, masukkan ke dalam tangki, lalu didistribusikan ke daerah-daerah yang harus dipasok. Nah, sehingga pada saat pengisian, pada saat itu udara di sekitarnya memang ada bau bahan bakar di situ. Sehingga masyarakat di sana protes. Permintaannya supaya itu masyarakat sekitarnya
diberi kompensasi untuk itu, karena tidak nyaman. Tapi mungkin pada awal-awalnya pihak Pertamina tidak terlalu concern. Akhirnya ditutup jalan ke sana. Begitu ditutup, terjadilah negosiasi. Masyarakat sana meminta karena udara itu tidak sehat. Akibat itu banyak yang sakit. Lalu masyarakat minta diberikan susu setiap kepala keluarga supaya masyarakat sana bisa minum susu, meningkatkan imunitasnya sehingga tidak sakit. Akhirnya dikabulkan. Jadi itu adalah biaya eksternalitas yang diinternalisasi. Jadi biaya eksternalitas tapi akhirnya ditanggung oleh perusahaan. Jelas itu pengeluaran perusahaan bertambah dan biaya produksinya menjadi bertambah. Itu sudah terjadi. Jadi internalisasi biaya eksternalitas. Nah, setelah disetujui, masyarakat dapat susu, lalu dibukalah jalan itu oleh masyarakat. Nah, ini seharusnya sesuatu yang seperti itu mengganggu lingkungan masyarakat sekitarnya. Jangan ditunggu demo dulu seharusnya. Memang di Indonesia belum ada ketetapan harus menanggung biaya eksternalitas ini bagi produsen-produsen energi. Tapi di negara lain sudah ada kewajiban membayar biaya eksternalitas itu. Walaupun sebenarnya biaya eksternalitas itu dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Cuma bukan daerah yang sekitar situ saja, seluruh masyarakat yang menggunakan energi itu membayar biaya eksternalitas itu. Tapi kalau tidak ada kewajiban itu kan yang membayar biaya eksternalitas adalah masyarakat di sekitarnya saja. Tapi dengan internalisasi biaya eksternalitas itu dibayar oleh semuanya yang menikmati energi itu. Karena nanti biaya produksinya akan meningkat akibat dari adanya biaya eksternalitas yang dimasukkan ke dalam biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi meningkat, itu harga jualnya juga meningkat. Nah, kalau harga jual meningkat, itu biaya eksternalitas ditanggung oleh seluruh pengguna energi itu. Masih lebih baik dibagi rata daripada hanya orang yang di sekitar itu saja. Walaupun sebenarnya CSR itu merupakan biaya eksternalitas yang ditanggung oleh perusahaan. Karena perusahaan itu tahu bahwa masyarakat di sekitarnya terganggu. Terganggu kesehatannya. Di negara-negara maju terganggu kenyamanannya saja sudah merupakan biaya eksternalitas. Jadi sudah ada sebenarnya di Indonesia yang mengeluarkan biaya eksternalitas. Ada yang membangun fasilitas olahraga, ada yang membangun fasilitas rumah sakit atau klinik. Itu sebenarnya biaya eksternalitas yang diinternalisasi. Tapi belum dirumuskan bagaimana besarnya biaya eksternalitas yang harus diinternalisasi kalau di Indonesia. Di negara lain sudah beberapa. Jadi seperti perkuliahan-perkuliahan yang lalu saya utarakan ada 4 titik di mana 4 titik mengganggu, menghasilkan polusi, yaitu pada saat tambang, kemudian pembangkitan, kilang, penyaluran. Nah, kalau di sini yang paling besar itu hanya 2 dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, yaitu
pada saat pembakaran energi fosil itu, dan pada saat menyalurkan. Itu yang akan kita bahas biaya eksternalitas di sini. Ini dia di sisi pembangkit, karena kita membakar di situ, sehingga polusi ke udara itu besar. Coba kalian lihat kalau ada pembangkit listrik tenaga uap, itu debunya kelihatan di atap-atap rumah, di daun-daun pepohonan yang sekitar pembangkit itu kelihatan. Itu tidak bisa disangkal bahwa itu mengganggu kesehatan, debu itu. Saya dulu pernah kerja 3 bulan di PT Semen. Itu debunya bukan main, sehingga saya nggak tahan, saya pindah ke perusahaan minyak. Akhirnya saya 3,5 tahun di perusahaan minyak itu. Jadi debu itu tidak tahan bagi saya. Nah, saya memang alergi debu. Nah, coba bayangkan masyarakat yang ada PLTU di situ. Dia alergi debu dan dia tidak bisa komplain. Kadang-kadang dia tidak tahu bahwa itu diakibatkan oleh debu. Sehingga dia berobat aja dengan biaya sendiri. Biaya eksternalitas itu. Ini contohnya. Yang kita, masyarakat, beli masker misalnya, kena debu. Dulu sebelum ada pandemi, sudah banyak di Jakarta ini orang yang pakai masker kena debu, kena asap. Akhirnya dia beli masker. Nah, itu biaya eksternalitas yang ditanggung oleh masyarakat itu. Kena industri, kena pembangkit listrik, kena transportasi. Transportasi memang akibat dari penggunaan mobil masing-masing. Tidak ada biaya produksi di situ sebenarnya, karena masing-masing aja. Tetapi masyarakat dapat dampaknya dari asap itu. Sakit. Nah, yang mobil ini tidak bisa dirumuskan. Tetapi kalau untuk industri, pembangkit listrik, kilang, itu bisa. Sudah ada model-model, konsep-konsep untuk menghitung biaya eksternalitasnya. Saya ambil Cina di sini karena dulu Cina sempat menjadi negara terpolutan di dunia. Saya masih ingat pada tahun 2010, Cina itu tempat olimpiade dunia. Dia membangun besar-besaran, bukan kenanya olimpiade, tapi memang dia lagi pembangunan besar-besaran. Bangun PLTU banyak sekali, sehingga polusinya tinggi. Lalu ada beberapa negara yang mengancam apabila Cina tidak mengurangi pembangunan PLTU, kami nggak mau datang ke Cina. Cina jawabnya, silakan Anda tidak datang ke Cina. Kami butuh batu bara untuk pembangunan kami. Akhirnya tidak dikurangi oleh Cina, olimpiade tetap berjalan. Tetapi setelah itu, beberapa tahun setelah itu, Cina merasakan udara di kota-kota besarnya, di daerah-daerah industri, itu kotor. Sehingga tanpa dipaksa, akhirnya Cina melakukan usaha-usaha untuk pengurangan polusi. Bukan pengurangan penggunaan batu bara. Dia terapkan dengan teknologi bersih. Bahkan dia punya rencana PLTU yang tua akan dia tutup, ganti dengan PLTU yang sudah menggunakan teknologi bersih, clean coal technology. Sekarang sudah berkurang, tapi tetap dia menggunakan batu bara untuk pembangunannya.
Seperti yang dalam kuliah lalu mungkin saya pernah utarakan bahwa Greenpeace Indonesia ikut-ikutan negara maju untuk memprotes pembangunan PLTU. Saya nyatakan, saya pernah diundang oleh Greenpeace Indonesia jadi pembicara. Saya nyatakan, kalian jangan protes PLTU untuk Indonesia. Kalau kalian protes PLTU, mau pakai apa kita? Mau pakai BBM? BBM aja sekarang kita sudah import. Sementara PLTU kita banyak, berlimpah karena kita ekspor. 80% dari produksi batubara kita ekspor. Jadi kalau mau diprotes, ya diproteslah ekspor itu juga. Karena dia membakar di tempat lain. Secara global warming, sama dibakar dimanapun. Jadi jangan diprotes yang digunakan di dalam negeri. Protes itu yang digunakan di tempat lain dari batubara Indonesia. Protes ekspor secara besar-besaran. Karena kita nggak punya alternatif lain. Tapi kalau kalian minta kepada produsen listrik untuk menggunakan clean coal teknologi, nah itu boleh. Tapi jangan protes PLTU-nya, saya bilang. Nah, kita juga di kebijakan energi nasional kita sudah menerapkan itu. Pembangkit yang lebih besar dari 600 megawatt PLTU yang menggunakan batu bara, dia harus menggunakan teknologi bersih, super critical. Kalau nggak salah di Indonesia sudah ada satu di daerah Cirebon mungkin ya, saya lupa. Jadi jangan batu baranya yang diprotes, tapi penggunaan teknologi clean coal-nya yang dianjurkan. Karena kita tidak punya alternatif lain. Itu pun saya yakin setelah tahun 2040, menjelang 2040, mulai 2030 lah, penggunaan batu bara sudah akan berkurang. Baik di Indonesia maupun dunia. Karena sudah ada energi terbarukan yang mulai digunakan secara besar-besaran karena harganya sudah lebih murah daripada energi fosil. Jadi biarkanlah Indonesia menggunakan saat ini sampai 2030-2040 batu bara. Nanti dia akan turun sendiri tanpa harus dipaksa. Cuma penerapan teknologi bersihnya mungkin perlu dianjurkan. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Ini sebelum pandemi, orang sudah pakai masker. Itu di daerah Grogol. Nah ini biaya eksternalitas yang dia keluarkan. Dia beli masker itu karena ada debu. Tidak dibayar oleh siapapun yang penyebab yang mengotorkan udara di Jakarta, tetapi dia mengeluarkan dana sendiri. Ini, kalau kita lihat, PLTU itu mengeluarkan limbah seperti ini. Kalau kita lihat di Tanjung Priok, saya dulu di saat hobi mancing, pernah diajak oleh teman, mancing dekat PLTU. Di situ banyak ikan lele besar-besar katanya, karena airnya hangat. Air hangat itu ikan suka dengan air hangat itu malam-malam. Jadi ini limbah yang dibuang ke air, ke sungai. Lalu masyarakat desa yang mungkin bisa tidak dekat situ dia, bisa 2-3 kilo dari situ, tapi mendapatkan aliran sungai. Masyarakat desa itu dari dulu, karena air sungai itu bersih, dia menggunakan untuk sikat gigi, untuk cuci piring, untuk cuci pakaian.
Padahal di situ air limbah dari industri atau dari pembangkit listrik. Nah, dia nggak sadar itu, ada perubahan itu. Lalu dia sakit. Sakitnya mungkin tidak sekarang. Tapi akibat dari ini, gizinya tidak bagus, penyakit ada di dalam tubuhnya. 10-20 tahun lagi baru dia merasakan dampak daripada air kotor itu misalnya. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Biaya eksternalitas. Masyarakat desa sih sudah seperti ini. Bayangkan betapa kotornya air itu. Di tempat kita di Indonesia, sungai itu belakang rumah, tempat buang limbah, tempat buang. Kadang-kadang langsung menjadi WC. Tetapi dia tidak punya alternatif lain, dia gunakan itu. Kalau di negara maju, sungai itu depan rumah. Sehingga dia menjadi harus dijaga kebersihannya karena depan rumah. Kalau kita rata-rata rumah membelakangi WC, membelakangi aliran sungai. Ini juga perlu kita robah ini, karena sungai itu akan ada terus. Pembangunan rumah itu harus menghadap ke sungai. Sehingga sungai itu dijaga kebersihannya oleh masyarakat karena dia akan lihat setiap hari. Tapi kalau itu menjadi belakang rumah, itu nggak peduli masyarakat. Karena itu nanti akan hanyut, akan apa. Nah, orang yang di hilir sana yang menderita. Nah, ini biaya eksternalitas ini tidak sederhana menghitung berapa besar biaya eksternalitas untuk ini. Ini banyak ikan yang mati karena limbah, karena hujan asam. Lalu yang menyebabkan limbah, kalau tidak di-charge, tidak dikasih tanggung jawab, ya ini yang menanggung adalah masyarakat yang punya tambak ikan. Atau lingkungan rusak, masyarakat jadi tidak nyaman untuk berekreasi. Ini juga masalah yang ditanggung oleh masyarakat yang bukan menghasilkan limbah itu. Ini sudah banyak terjadi. Ada ikan dulu mati di danau. Di danau itu ada PLTA. Ada kerambah juga. Kerambah ikan. Ada yang menyatakan bahwa itu akibat dari kerambah. Bukan akibat dari adanya PLTA di situ. Karena kerambah itu kalau dikasih makan katanya, makanan itu tidak 100% dimakan oleh ikan. Karena dia mengendap, tahu-tahu dia sudah sampai dasar, ikannya sudah nggak makan lagi. Nah, begitu setiap hari numpuk, jadilah asam air danau itu. Pada suatu saat ikan ngambang mati di situ. Nah, ini biaya-biaya eksternalitas yang harus ditanggung oleh yang mencemari air. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada di lingkungan transmisi dan distribusi. Ini menarik. Yang tidak bisa diukur. Misalnya saja ada lokasi
tiba-tiba ada transmisi tegangan tinggi di situ. Tadinya lokasi ini tanahnya mahal, lokasinya bagus. Tahu-tahu ada transmisi tegangan tinggi di situ. Akhirnya harga tanahnya turun. Nah, akibat dari harga tanahnya turun itu masyarakat kan rugi itu. Ada kerugian masyarakat di situ karena tanahnya turun. Dan banyak orang yang menyimpan uang di tanah. Dia beli tanah dengan harapan nanti harga tanah itu naik. Tapi tiba-tiba ada tegangan tinggi lewat, tanahnya turun harganya. Itu biaya eksternalitas yang ditanggung oleh masyarakat punya tanah, diakibatkan karena ada produksi listrik, ada energi listrik yang disalurkan. Nah, ini ditanggung oleh masyarakat itu. Dulu ada di Jawa Barat, masyarakat yang menjahit mulutnya karena protes transmisi tegangan tinggi lewat di daerahnya. Protes-protes awal tidak diabaikan, tidak digubris, akhirnya dia jahit mulutnya. Itu baru digubris, baru masuk TV. Saya lihat itu di TV. Infeksi bibirnya dijahit. Baru digubris. Jadi transmisi tegangan tinggi lewat di daerah mereka bukan utamanya karena bahaya tegangan tinggi, tetapi harga tanah mereka jatuh. Bisa yang tadinya 1.000.000 semeter bisa 100.000 per meter. Nah, pada saat itu saya pernah mengusulkan sambil boleh dikatakan joke ya. Coba bangun rumah di RUT PLN di bawah tegangan tinggi itu. Pasti masyarakatnya tidak protes. Harga tanahnya mungkin tidak turun. Karena PLN menyatakan tuh, Direktur Utama PLN rumahnya di tegangan tinggi, nggak ada masalah. Tapi isu yang berkembang kalau rumah sudah dialiri, ada transmisi di atasnya, itu ada gangguan kesehatan. Sehingga orang tidak mau tinggal membuat rumah di bawah di daerah tanah itu. Padahal sudah mungkin ribuan atau ratusan PhD yang dihasilkan yang membuktikan tidak ada gangguan terhadap kesehatan. Tetapi di sisi lain ada ratusan juga PhD yang dihasilkan dari penelitiannya yang menyatakan ada gangguan. Sampai sekarang belum selesai itu. Ada yang menyatakan berdampak terhadap kesehatan, ada yang tidak. Nah, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak ada gangguan kesehatan, buat rumah Direktur PLN di bawah tegangan tinggi. Selesai itu. Masyarakat tidak akan protes lagi. Tapi mungkin juga tidak mau Dirut PLN tinggal di situ. Mendingan dia mungkin tidak jadi dirut. Nah, seperti kita sudah bahas bahwa di bawah tegangan tinggi itu ada medan magnet dan medan listrik yang memang bisa bermasalah terhadap kita jika kita kena medan magnet atau medan listrik itu pada kadar tertentu. Medan listrik itu bisa menghasilkan listrik mengalir dalam tubuh kita. Dan kalau lebih dari 100 mA itu berbahaya.
Kalau medan magnet itu mungkin ada frekuensi-frekuensi yang bisa mempengaruhi denyut jantung. Dan ini dalam kondisi-kondisi tertentu, besaran tertentu memang mengganggu. Tetapi transmisi tegangan tinggi itu juga ada standarnya. Dia harus sekian meter di atas permukaan tanah atau di atas pohon tertinggi atau di atas atap rumah. Ada itu supaya tidak mempengaruhi orang yang ada di bawahnya. Ada itu. Standar itu ada. Tetapi masyarakat tetap berkeyakinan bahwa itu ada dampaknya sehingga tidak mau bangun rumah di situ. Jadi harga tanah di situ jadi murah. Itu yang terbesar protes masyarakat, terutama di desa-desa. Di kota pasti tidak akan ada saluran transmisi di tengah kota. Tapi masyarakat desa, pinggiran kota, yang tanahnya sudah mahal, tahu-tahu jatuh karena itu. Nah, dari biaya eksternalitas itu ada dua yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan. Aktivitas energi dan non-energi. Yang non-energi ini misalnya tadi transportasi, sulit kita menentukan berapa biaya eksternalitasnya. Sehingga usaha yang dilakukan adalah mengurangi polusi. Mobil itu dicek setiap tahun itu polusinya. Tapi di kita sepertinya tidak ketat. Kita masih lihat ada bus yang lewat tol, karena dia harus kencang, keluar asapnya, coklat di situ. Itu seharusnya nggak boleh. Mobil pribadi oke lah karena kita merawat. Tapi mobil-mobil kendaraan umum, truk-truk, itu asapnya bukan main. Seharusnya itu tidak boleh jalan. Pemeriksaan ada setiap tahun. Sekali, dikir namanya. Dicek itu, kandungan asap itu. Nah, kita belum ketat. Aturannya saya yakin sudah ada. Kita belum ketat. Di negara maju sudah ketat. Dan termasuk kita membangun transportasi umum yang bagus, itu dalam rangka mengurangi polutan. Harus masuk pertimbangan itu. Bukan hanya pertimbangan bisnis. Saya pernah dulu gubernur DKI yang udah lama, keceplosan. Pada saat berdiskusi mengenai kereta api untuk ke airport. Keceplosan dia, nah kalau saya izinkan itu protes itu perusahaan-perusahaan taksi. Nah di situ terlihat ada bisnis juga di situ. Begitu juga kalau dibangun mass transportation yang bagus, itu perusahaan mobil akan tidak nyaman dengan itu. Nah perusahaan mobil bisa saja melakukan lobby-lobby supaya transportasi umum jangan dibangun dulu yang bagus-bagus supaya mobil tetap laku. Jalan tol yang dibangun. Di Eropa, jarang orang yang punya mobil kalau nggak kaya sekali. Atau untuk rekreasi, hobi. Kenapa? Karena kita kemana aja, mau ke luar negeri naik kereta, ke seluruh negara di Eropa, nyaman. Kita bisa menyewa kereta api yang ada tempat tidurnya. Mereka jarang yang naik pesawat antar negara yang bersebelahan. Naik kereta, karena nyaman. Jadi penduduk sana itu, kereta itu orang pakai dasi, pakai jas isinya. Mereka tidak mau bawa mobil karena ada transportasi umum yang bagus. Nah itu
Kalau itu dibangun, ya mobil berkurang penjualannya. Dulu zaman Belanda sudah terlihat bahwa kereta api itu adalah yang utama. Coba aja lihat, banyak rel kereta api yang sudah tidak dipakai, yang sudah ada bangunan di situ. Dulu kereta api, terutama daerah kita, daerah yang berbukit-bukit, bergunung-gunung. Nah, Jepang karena dia produksi mobil, dia memang berusaha untuk membuat yang naik mobil itu nyaman. Coba deh nanti kalau kita transportasi umum kita bagus. Itu berkurang mobil, untuk apa pakai mobil ke kantor? Kalau nyaman. Jadi ada trade off di situ antara banyaknya industri mobil kita berkembang, penjualan banyak, di sisi lain ada kekurangannya. Nah, kalau ini yang kita naikkan, ini berkurang nanti. Nah, nanti ada keseimbangan baru. Ada trade off di situ. Nah, perhitungan biaya eksternalitas itu ada dua. Satu menggunakan teknologi. Jadi, tapi kalau menggunakan teknologi itu jelas sudah selesai masalah. Bahwa produsen energi itu, kalau di industri energi, dia mengeluarkan dana untuk mengurangi polusi. Cuma tadi biaya produksinya naik, nanti harga jualnya naik, lalu semua yang menggunakan energi itu menanggungnya. Jadi sedikit, kecil karena dibagi rata. Tapi kalau ada kerusakan, nah ini dia. Ada kerusakan, bagaimana menghitung kerusakan itu? Kalau rusaknya pada saat itu bisa, tapi kalau rusaknya seperti tadi, orang sakit. Sakit dia kronis penyakitnya. Akhirnya berdampak kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya, anaknya tidak bisa sekolah. Tidak bisa sekolah, dia nanti hidup, berkeluarga lagi dengan kondisi termasuk golongan yang tidak mampu. Padahal kalau dia tadi tidak sakit, dia bisa menyekolahkan anaknya. Anaknya sekolah, nanti dapat pekerjaan yang baik. Nah, itu ada pekerjaan yang baik dengan yang tidak, ada gap di situ. Nah, bagaimana menghitungnya? Itu ada teori-teorinya. Metode top down, bottom up. Jadi top down itu ya udah dipaksa dari atas sehingga dia berkurang. Ada juga bottom up, diterapkan dari masyarakat itu sesuatu kondisi lalu dihitung, ya tadi sakit. Begitu dia sakit bagaimana menghitungnya. Nah, ini seperti saya utarakan tadi, sudah banyak teori-teori menghasilkan PhD ini. Karena PhD itu harus membuat sesuatu yang baru lalu dia pertahankan. Muncul teori baru. Kalau kita lihat rute paparannya, emisi ke udara. Udara itu mempengaruhi air laut, mempengaruhi air tawar, mempengaruhi tanah, mempengaruhi sayuran, produk-produk pertanian. Produk pertanian itu misalnya sapi akan mempengaruhi susunya. Sapi makan rumput misalnya. Rumput kena polutan, mempengaruhi susunya.
mempengaruhi kualitas dagingnya. Kemudian kualitas daging itu lalu dimakan oleh manusia. Pada dosis tertentu akan terganggu dia kesehatannya. Ada udara langsung dihirup oleh kita, kesehatan kita terganggu. Jadi bukan hanya kita seperti tadi udara di polutan lalu kita hirup berdampak kepada kita. Lalu itu kita lihat berapa biaya produksi untuk mengobat itu. Tetapi rumput, sayuran yang dimakan oleh ternak mengurangi kualitas susunya, mengurangi kualitas dagingnya, atau ada hal-hal yang tidak normal di dalam susu dan daging dimakan oleh manusia, manusia itu sakit. Itu bagaimana menghitungnya itu? Sayuran itu tidak prima lagi, yang tadinya bisa dijual 10.000 per ikat, sekarang dijual jadinya 5.000 per ikat. Di situ sudah ada eksternalitas. Lalu sapi kena makan rumput yang tidak bagus. Kalau sapi itu untuk potong, tadinya beratnya 100 kilo, tapi karena dia kurus, hanya 70 kilo. Nah itu eksternalitas di situ. Belum lagi nanti dimakan oleh manusia. Begitu dimakan oleh manusia, manusia itu sakit. Itu rangkaian itu harus banyak teori yang keluar itu. Bagaimana menghitung eksternalitas. Begitu juga air tawar. Ada yang kita minum langsung, kita terganggu kesehatan kita. Ada yang dimakan oleh ikan. Ikan itu sakit, yang tidak kelihatan oleh kita, lalu kita makan ikan itu. Ikan laut juga gitu. Seperti ada penelitian di Amerika, Cina juga melakukan, akibat dari bencana nuklir di Fukushima, itu karena dia berseberangan, ada lautan menyatu lautnya dengan Amerika. Katanya sudah ada ikan di pantai Amerika yang kena radiasi. Begitu juga Cina diam-diam melakukan pengetesan terhadap air laut di daerah Jepang, diambil airnya, lautnya periksa. Ternyata sudah ada radiasi di situ. Jepang marah sekali itu karena tidak minta izin. Nah, kalau dimakan oleh orang ikan yang kena radiasi, lalu orang itu sakit, bagaimana menghitungnya? Bagaimana kita menghitung berapa orang yang akan kena? Itu ada teorinya. Yang bisa dibantah, bisa tidak dibantah. Bisa dibantah, bisa tidak. Ada yang bisa tidak terbantahkan. Nah, ini kondisi ini. Jadi tidak langsung seperti dari udara langsung kita hirup udaranya, tapi lewat proses air, ikan, rumput, susu, daging. Nah, konsep eksternalitas itu ada dua. Yang pertama, eksternalitas terhadap investasi suatu teknologi yang akan digunakan, yaitu pengadaan teknologi baru yang mengontrol dan mitigasi dampak negatif, serta mencegah kerusakan lingkungan. Tapi yang kedua, eksternalitas terhadap biaya dampaknya itu memperhitungkan besarnya dampak dan biaya yang diakibatkan. Kalau yang tadi biaya teknologi, ini biaya yang diakibatkan dari adanya polusi udara. Permasalahan dalam penerapan eksternalitas belum ada standar baku, sehingga kecenderungan pihak yang seharusnya membayar menekan sekecil mungkin. Jadi belum ada standar di Indonesia, terutama. Di luar negeri belum ada standar juga. Jadi itu ada negosiasi, ada pemaksaan dengan peraturan. Karena bagaimana menghitungnya?
Kalau menurut saya satu-satunya jalan yang paling gampang adalah penerapan teknologi tadi. Jadi tidak sampai ke masyarakat dampaknya. Biarkan teknologi itu menjadi beban bersama bagi orang yang menggunakan energi. Tapi kalau tidak, itu beban itu ditanggung oleh orang yang kena dampaknya. Dia sakit, lalu dia membayar. Tapi kalau teknologi nanti meningkatkan biaya produksi, lalu harga listrik merata, dibagi ke seluruh konsumen. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan dengan sosialisasi. Masyarakat itu kadang-kadang sekarang aja, dengan pandemi ini aja, banyak yang tidak pakai masker. Apalagi kalau hanya sekedar ada polusi yang tidak kelihatan, yang dampaknya tidak dia rasakan langsung. Bisa nanti puluhan tahun baru dia rasakan. Apalagi yang dekat aja, yang virus itu langsung dirasakan, banyak yang tidak pakai masker. Pihak perusahaan pembangkit cenderung membebankan kepada tarif dan subsidi, itu jelas. Kalau biaya produksi naik, dia akan naik karena harga jual. Tapi kalau harga jualnya tidak boleh naik, ya subsidi yang akan naik. Nah, tinggal sekarang arti penting kesehatan masyarakat bagi pemerintah bagaimana? Kalau tidak ada, dianggap tidak penting kesehatan masyarakat banyak, apalagi yang di desa-desa, ya udah tidak terlalu concern pemerintahnya. Tapi kalau concern, dia akan paksakan kepada perusahaan itu harus menggunakan teknologi. Jadi ada trade off juga yang tidak gampang sekarang ini, terutama di Indonesia. Kalau diterapkan tarif listrik naik, masyarakat komplain. Tidak dinaikkan tarif listrik, subsidi yang akan besar nanti. Tapi saya yakin pasti ada keseimbangan yang win-win situation. Selama ada usaha bagi kita untuk menerapkan itu. Internalisasi eksternalitas yaitu memasukkan biaya eksternal ke dalam itu tadi, yaitu menerapkan teknologi atau membangun rumah sakit, lalu nanti biaya produksinya naik. Adanya regulasi emisi, kita sudah ada sebenarnya, tapi penerapannya yang belum. Ada pembangkit listrik bagaimana, industri bagaimana, limbah bagaimana, tidak boleh ke sungai. Harus dia bersihkan dulu baru limbahnya, airnya dibuang ke sungai. Tapi banyak yang tidak melakukan. Peraturan itu sudah ada. Undang-undang Kesehatan misalnya. Jadi Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan. Misalnya bagi orang yang ini harus pakai masker misalnya. Atau daerah ini harus obatnya begini. Jadi dari sisi kesehatan ditinjau. Pajak energi untuk konsumen ini bagi kita belum, karena itu tadi akan menaikkan biaya produksi dan harga energi. Di Prancis saja pada saat pajak energi diterapkan, itu supir truk protes, mogok dia. Karena pajak energi itu akan menaikkan biaya bahan bakarnya. Dan protes. Peran pemerintah membuat standar baku perhitungan. Jadi membuat standar. Kita sudah mulai membuat standar-standar itu, tapi belum menerapkan kepada biaya eksternalitas. Menetapkan besar porsi yang harus dibayar oleh perusahaan pembangkit maupun konsumen. Kita belum ada. Membuat regulasi dan undang-undang yang menjamin pelaksanaannya. Mungkin sudah ada, tapi penerapannya yang belum. Reward and punishment-nya belum. Walaupun itu disebutkan ada denda, ada ini, tapi mungkin tidak 100% bisa dilakukan. Tidak dipantau. Nah ini beberapa negara yang sudah menerapkan
biaya eksternalitas. Belgia misalnya untuk pembangkit listrik batu bara dengan jenis lignit itu 4 sen. Kalau gas 1 sen. Nuklir 0,5 sen. Prancis 7 sen batu bara. Prancis sudah akan menutup pembangkit listriknya pada PLTU-nya pada tahun 2025 kalau tidak salah. Jadi ini biaya eksternalitas yang diterapkan seperti Denmark itu PV dan wind sudah diterapkan. Mengapa PV ditetapkan? Karena PV ini ditinjau dari sisi produksi dari industri solar cell. Kalau angin juga begitu, bukan dari industrinya, karena dia angin itu satu pembangkit besar. Tapi kalau PV kan itu banyak solar cell yang digunakan, luas. Kalau angin ini adanya pembangkit listrik tenaga angin itu burung pada mati, kelelawar pada mati. Sehingga di situ ada kondisi itu ratusan mati di bawah PLT angin itu. Nah, PLT angin itu kadang-kadang dia ada 10 apa itu mati burung di situ. Mengganggu udara di sekitarnya kena jadi bangkai dan sebagainya. Pembangkit listrik tenaga angin kita yang di Sidrap itu banyak kelelawar yang mati. Akhirnya mereka pasang suatu alat yang memancarkan frekuensi sehingga kelelawar tidak terbang di situ. Karena ini baling-baling ini kan mutar terus. Nah, burung itu kan dia tidak punya perhitungan terlalu cerdas seperti manusia. Dia tabrak aja itu. Mati. Jadi Denmark karena daerahnya mungkin kecil dan sudah masyarakatnya sudah mampu, dia ada eksternalitas untuk PV dan wind itu. Dan yang lain-lain. Ini yang agak tinggi, Belgia itu 15, yang tadinya hanya 4, tapi dia maksimum, jadi ada 4 sampai 15. Nah, nanti mungkin ada perhitungan. Siapa yang 4, siapa yang 10, siapa yang 15, itu mungkin ada aturan di Belgia. Nah, di kita sudah ada yang menghitung. BPPT melakukan penelitian terhadap PLTU Suralaya. Itu menurut penelitian itu 0,65 sen per kWh biaya eksternalitas yang harus dibebankan kepada PLTU Suralaya. PLTU Gresik itu juga dilakukan penelitian 0,086. PLTU Python 0,318. Muara Karang 2 sen. Untuk dia di situ ada apa itu kilang kali ya di Muara Karang itu ya. Atau kilang distribusi. Nah, ini yang sudah dihitung oleh BPPT dengan gabungan dengan independen. Tapi belum diterapkan, ini hanya perhitungan, perkiraan biaya eksternalitas. Oke? Kuliah kita sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.